ada beberapa teknik atau beberapa cara yang harus kita lakukan sebelum terjadi serangan daripada tungau down trip, yaitu kita harus melakukan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Pipit. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212 dan merupakan tanaman cabai di lahan yang kedua kawan-kawan. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan kita akan melakukan pemetikan yang ketiga kalinya. Nah, kemarin pada hari sebelumnya kita sudah melakukan pemetikan yang keduanya dan mendapatkan hasil kurang lebih 27 kilo dengan populasi tanaman kurang lebih 1000 pohon. Itu cukup baik atau cukup memuaskan sebenarnya. Dan semoga pada hari ini di pemetikan yang ketiga kita akan mendapatkan lebih daripada pemetikan yang kedua. Nah, teknik-teknik perawatan dalam budidaya tanaman cabai secara khusus, apalagi kita ketahui sekarang kawan-kawan di tempat kami ini musim kemarau yang luar biasa panasnya. Jadi pertumbuhan sebenarnya tidak maksimal, tetapi kita mempunyai teknik-teknik khusus apa yang dilakukan setelah melakukan pemetikan. Ini sangat penting sekali kalau kita bisa setelah melakukan pemetikan kita memberikan nutrisi atau dengan cara spray atau kocor, maka kita berharap tanaman itu akan tetap tumbuh secara maksimal, tunas-tunas akan terus bermunculan dan bunga akan semakin banyak. Inilah kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 di lahan yang kedua. Tanamannya sehat, subur dan berbuah lebat. Memang pada dasarnya untuk melakukan perawatan tanaman cabai, apalagi khususnya di musim kemarau ini, memang dominan yang menyerang tanaman cabai adalah tungau down trip. Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya kawan-kawan. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi serangan tungau down trip, kita harus melakukan yang namanya pencegahan. Nah, ada beberapa teknik atau beberapa cara yang harus kita lakukan sebelum terjadi serangan daripada tungau down trip, yaitu kita harus melakukan penyepraian paling tidaknya seminggu sekali atau 7 hari sekali dengan insektisida bahan aktif abamectin, dan kita rolling dengan bahan aktif yang lainnya seperti menggunakan Pegasus, Summit dan lain sebagainya. Nah, di minggu kemarin atau 7 hari kemarin kita juga melakukan penyepraian dengan insektisida Avidor kawan-kawan. Itu sangat efektif juga untuk pengendalian daripada tungau down trip. Dan juga kita selingi dengan pemberian nutrisi melalui spray, yaitu dengan menggunakan unsur yang mengandung kalium, fosfat dan boron. Ini sangat penting sekali unsur nutrisi seperti kalium, fosfat dan boron di fase pembuahan seperti saat ini. Dan memang kawan-kawan perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam perawatan tanaman cabai dari yang kita lakukan adalah sering melakukan sistem pengocoran. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sering terjadi di benak para petani. Mengapa di musim kemarau sistem pengocoran itu lebih dominan daripada musim penghujan? Karena begini kawan-kawan, di musim kemarau otomatis lahan pertanian kita akan menjadi kering. Kita tidak mungkin melakukan penyiraman setiap hari di tanaman itu sendiri. Makanya teknik yang saya lakukan di dalam perawatan tanaman cabai adalah melakukan pengocoran dicampur dengan nutrisi. Ini lebih efektif. Mengapa saya katakan penyiramannya langsung kita campur dengan nutrisi? Ini dimaksudkan begitu tanaman mendapatkan air, disuplai dengan unsur hara atau kebutuhan tanaman itu sendiri, sehingga tanaman itu bisa tetap berkembang dan menghasilkan bunga secara terus-menerus. Ini sangat efektif dari pengalaman yang kita lakukan. Nah, sekarang kawan-kawan, khususnya pada hari ini seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan pemetikan yang ketiga kalinya. Jadi ini kita sudah melakukan pemetikan dan semoga saja pemetikan yang ketiga kali ini kita mendapatkan hasil lebih daripada pemetikan yang kedua. Jadi buahnya sudah cukup lebat seperti ini, luar biasa kawan-kawan. Walaupun tidak 100% sebagus tanaman
di musim penghujan kawan-kawan. Karena kendala seperti tadi saya sampaikan, tanaman cabai khususnya di musim kemarau seperti ini otomatis kekurangan air. Jadi akibat kekurangan air yang terjadi adalah tanaman tidak tumbuh secara maksimal. Tetapi kita tetap bersyukur kawan-kawan, walaupun kekurangan air, tanaman masih tetap bisa menghasilkan buah yang lebat, tanaman masih sehat, subur. Seperti tadi kuncinya adalah di dalam pemberian nutrisi. Ini sangat penting sekali kawan-kawan. Nah, nutrisi yang sering kita berikan adalah kalsium dan boron. Ini sangat-sangat penting sekali. Dan mengapa saya selalu mengandalkan namanya kalsium dan boron? Jadi begini sebenarnya kawan-kawan. Kalau di fase pembuahan atau fase generatif ini kita rajin memberikan unsur kalsium dan boron, itu sangat berpengaruh daripada imun tanaman itu sendiri. Karena dengan memberikan kalsium secara otomatis akan menguatkan batang, menguatkan daripada struktur perakaran itu sendiri, menguatkan daripada jaringan daun itu sendiri, sehingga daun itu tidak mudah rontok atau bunga tidak mudah rontok dan buah juga tidak mengalami kerontokan. Jika bunga dan buah tidak rontok, secara otomatis bunganya akan semakin lebat. Berbeda kalau kita tidak memberikan unsur kalsium. Ini sangat penting sekali. Begitu juga dengan unsur boron. Ini sangat berpengaruh atau berperan penting bagi tanaman cabai kawan-kawan. Sehingga buahnya akan menjadi mengkilat seperti ini. Luar biasa bagus buahnya kawan-kawan. Walaupun di musim kemarau. Jadi lumayanlah kita dibilang hasilnya. Jadi buahnya seperti ini kalau kita rajin memberikan unsur kalsium dan boron. Dan juga seperti tadi saya sampaikan, kalau kita rajin melakukan penyeperian dengan kandungan unsur kalium, fosfat, dan boron. Ini sangat penting sekali semuanya kawan-kawan. Jadi buahnya menjadi kental, menjadi berat. Nah, seperti ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Luar biasa. Jadi bukan hanya kita melakukan pengocoran kalsium dan boron, juga bukan hanya kita melakukan penyeperian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron. Kita juga harus memberikan namanya, apalagi sekarang musim kemarau kawan-kawan, peranan pupuk organik cair itu sangat penting sekali kawan-kawan. Seperti penggunaan daripada asam humat, penggunaan asam amino, penggunaan fosfat cair. Itu yang sering kita lakukan. Makanya sistem yang kita lakukan agar tanaman tetap sehat, subur, dan berbuah lebat adalah kita melakukan sistem rolling pengocoran kawan-kawan. Jadi sistemnya adalah 1 minggu sekali atau 7 hari sekali yang kita lakukan. Yaitu pertama kita melakukan pengocoran dengan asam amino, asam humat, dan fosfat cair. Jadi dosis asam humat yang kita gunakan hanya 2 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Begitu asam amino dosis yang kita gunakan adalah 3 tutupnya. Sedangkan fosfat cair juga kita menggunakan 3 tutupnya. Nah, fosfat cair yang kita gunakan adalah more than full kawan-kawan. Jadi sangat efektif seperti ini. Dan 7 hari berikutnya kita melakukan juga pengocoran dengan kalsium dan boron. Ini sangat-sangat luar biasa hasilnya kawan-kawan. Sehingga inilah yang saya lakukan, sehingga tanaman cabai yang saya tanam ini walaupun musim kemarau yang luar biasa masih bisa bertahan dalam kondisi tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Jika ini dilakukan secara rutin, maka hasil yang kita lakukan tidak akan mengecewakan kawan-kawan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman dalam perawatan tanaman cabai dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan khususnya pada hari ini di pemetikan yang ketiga, kita mendapatkan hasil kurang lebih 36 kilo. Ini sudah lumayan bagus kawan-kawan, karena musim kemarau seperti ini masih bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal dengan populasi tanaman kurang lebih 1000 pohon.